Permisi, selamat pagi. Bagi Perkenalkan, saya Perawat Ida, mahasiswa dari Ngudi Waluyo. Saya biasa dipanggil Mbak Ida. Saya berdinas hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Saya boleh kenalan dengan Mbak. Ini benar dengan Mbak Lisa Purnamasari ya? Mbak Lisa Purnamasari suka dipanggil apa? Sari. Saya panggilnya Mbak Sari ya. Mbak Sari, kalau kenapa Mbak Sari sering tidak mau makan? Soalnya itu pengecapannya aneh. Rasanya aneh. Anehnya gimana? Berasa logam. Berasa logam. Jadi setiap Mbak Sari itu terjadi pada setiap Mbak Sari makan apa? Kayak makan itu yang kue-kue terus sama minuman yang berasa apa gitu. Jadi nggak ada rasanya ya, rasanya getar ya, getar. Jadi hari ini gimana kalau kita ngobrol-ngobrol tentang masalah yang dirasakan Mbak Sari? Ya. Mbak Sari mau ngobrol kita berapa lama? Sebentar saja. Sebentar saja ya. Oke, Mbak Sari, kita ngobrolnya di sini aja ya. Iya, Mbak Sari. Biasanya kalau rasa logam itu timbul, Mbak Sari biasanya apa yang dilakukan? Diam. Lalu Mbak Sari sukanya makan apa? Makan roti. Padahal suka makan roti ya, tapi setiap kali makan roti rasanya seperti logam. Jadi Mbak Sari bisa imbangi, makan roti itu kan manis, jadi Mbak Sari bisa imbangi minum yang lain, misalnya minum teh manis gitu, atau Mbak Sari bisa makan yang lain, yang apapun yang Mbak Sari makan tapi tidak berasa logam. Biasanya Mbak Sari makan apa? Itu makanan yang dari sini. Makanan yang dari sini ya, iya Mbak Sari. Jadi untuk Mbak Sari kan tetap butuh nutrisi, tetap butuh makan. Jadi jangan terus jika rasa logamnya itu timbul, Mbak Sari langsung tidak makan gitu, nggak boleh. Jadi Mbak Sari harus imbangi dengan makan karbohidrat juga, protein juga. Jadi makanan yang disediakan di sini itu kan diusahakan sudah bergizi. Nah, itu saja yang dimakan. Misal ada timbul rasa gitu, Mbak Sari harus memilih makanan yang lain gitu ya. Apakah Mbak Sari sudah paham? Kalau Mbak Sari sudah paham apa yang saya sampaikan tadi, coba Mbak Sari jelaskan lagi tadi gimana biar nutrisinya tetap tercukupi. Kalau makan diimbangi sama minuman yang manis, misalnya minum teh hangat biar nggak kerasa logam. Oke, Mbak Sari sudah paham. Kalau gitu besok kita ketemu lagi di pertemuan kedua ya Mbak Sari. Ya. Besok mau ketemu di mana? Sini. Di sini lagi ya, di jam yang sama ya. Kalau begitu saya permisi. Selamat pagi Mbak Sari. Nah, ketemu lagi dengan saya ya di pertemuan kedua ini. Mbak Sari masih ingat dengan saya? Siapa nama saya Mbak Sari? Suster Ida. Iya, betul sekali, masih ingat dengan saya. Mbak Sari, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Gimana, masih sering merasa ada rasa logam? Kadang-kadang. Oke. Jadi di pertemuan kedua ini nanti saya akan ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Sari supaya apakah Mbak Sari bersedia? Jadi kita mau ngobrol berapa lama? Sebentar saja. Sebentar saja ya, 5 menit ya. Kita ngobrolnya di sini, oke? Mbak Sari. Mbak Sari, yang selanjutnya cara supaya agar rasa logamnya itu bisa hilang. Jadi Mbak Sari bisa menghilangkan pikiran tentang trauma tentang logam. Mbak Sari kan pernah ini ya, besi ya. Jadi rasanya logam gitu. Jadi hilangkan pikiran-pikiran bayangan Mbak Sari dari benda-benda yang mengandung logam seperti besi atau apa. Jadi Mbak Sari makannya juga, sendok itu kan juga termasuk logam ya Mbak. Jadi Mbak Sari makannya bisa pakai tangan atau pakai
atom gitu ya Mbak ya, jadi supaya pikiran logam-logam itu bisa terhindar dari Mbak Sari. Nah, Mbak Sari sudah paham yang saya maksud? Kalau sudah paham, coba Mbak Sari jelaskan lagi. Biar nggak ngerasa logam itu, pikiran kita dibikin rileks saja, biar nggak usah mikir pengecapannya rasanya aneh. Terus banyakin minum yang manis-manis seperti teh atau yang lainnya. Betul sekali, benar sekali Mbak Sari sudah paham yang saya sampaikan ya. Besok kita ketemu lagi di pertemuan ketiga. Jadi nanti kita bahas lagi ya. Besok kita ketemu lagi di sini jam 9 ya Mbak Sari. Oke, sekarang itu saya permisi dulu ya. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Sari. Pagi. Ketemu lagi dengan saya ya di pertemuan ketiga ini. Masih ingat dengan saya? Siapa nama saya Mbak Sari? Suster Ida. Suster Ida, oke. Mbak Sari apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, Mbak Sari. Saya kesini untuk pertemuan yang selanjutnya ya. Hendak ngobrol-ngobrol sama Mbak Sari tentang pemberian obat. Oke, apakah Mbak Sari sudah siap? Kita mau ngobrol berapa lama Mbak Sari? Terserah. Kalau terserah saya, bagaimana kalau kita ngobrolnya 5 menit? Ya. Oke, nah kalau gitu kita ngobrol 5 menit di sini ya Mbak Sari. Mbak Sari, apakah sudah mendapatkan obat dari dokter? Udah. Obat yang diberikan ada berapa macam Mbak Sari? 4. Ada 4 macam ya. Warna bisa ditunjukkan kepada saya ya. Ya. Iya, obatnya ini ada 4 macam. Ada warna putih, ada warna kuning dan pink, ada juga biru ya Mbak Sari. Jadi obat 4 ini diminum saat sesudah makan semua. Obat ini gunanya untuk menghilangkan halusinasi Mbak Sari. Kan Mbak Sari sering merasa ada logam gitu. Jadi supaya ini Mbak Sari lebih tenang juga gitu ya Mbak. Sebelum minum obat, Mbak Sari pastikan di labelnya itu ada nama Mbak Sari, Lisa Purnamasari. Jadi jangan sampai tertukar dengan yang lain. Lalu obatnya juga disimpan di lemari ya, supaya tidak hilang-hilang, tidak tertukar. Setiap hari harus diminum, tidak boleh lupa, tidak boleh ditinggalkan satu obat pun, harus 4 semuanya diminum semua ya Mbak Sari. Minumnya sehari 3 kali. Semisal Mbak Sari nanti udah pulang obatnya jangan sampai habis ya. Jadi nanti Mbak Sari setiap kontrol usahakan obatnya harus masih gitu ya. Oke, Mbak Sari sudah paham yang saya sampaikan? Kalau sudah paham coba disebutkan lagi tadi gimana? Jangan lupa untuk minum obatnya biar nggak keputus. Terus jangan lupa kontrol sama dokternya, konsultasi gimana baiknya untuk ke depan. Ya, bagus sekali, pintar sekali Mbak Sari sudah paham yang saya maksud. Kalau begitu besok kita ketemu lagi di pertemuan terakhir ya. Besok kita ketemu lagi di sini jam 9. Oke? Oke, saya permisi dulu. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Sari. Pagi. Ketemu lagi dengan saya ya. Masih ingat dengan saya? Saya perawat Ida yang kemarin ya. Hari ini gimana kabarnya Mbak Sari? Baik. Baik. Apakah Mbak Sari sudah mendingan? Oke. Apakah rasa logamnya masih sering muncul? Udah jarang banget. Udah jarang banget ya. Berarti sudah membaik sekali ya. Oke Mbak Sari, hari ini kita ngobrol-ngobrol sebentar saja ya. Mbak Sari, karena dari 3 latihan yang saya berikan kemarin, apakah sudah dilakukan dengan baik? Nah, Mbak Sari minum obatnya berapa kali? Sehari 3 kali. 3 kali, 4-4-nya diminum semua. Oke, pintar sekali. Mbak Sari sudah melakukan yang saya lakukan untuk tidak mengatur halusinasinya, relaksasinya. Mbak Sari juga sudah melakukan ini, mengganti makanannya. Oke, jadi Mbak Sari sudah merasa lebih baik kan ya. Nah, itu tadi segala yang saya sampaikan. Semoga dapat membantu Mbak Sari. Besok kalau sudah di rumah silakan itu diterapkan ya Mbak Sari. Kalau Mbak Sari sudah paham yang saya maksud,
Coba Mbak Sari ingat-ingat lagi apa yang saya sampaikan kemarin. Yang pertama disuruh minum minuman yang manis, contohnya kayak teh. Terus yang kedua jangan lupa minum obat. Yang ketiga pikirannya direlaksasi aja biar nggak mikir soal logam. Oke, bagus sekali Mbak Sari, sudah membaik sekali ya. Kalau begitu pertemuan kita cukup sampai di sini ya Mbak. Semoga yang saya sampaikan kemarin itu bisa membantu Mbak Sari. Permisi ya. Selamat pagi.